Jadi, nubuatan dalam firman Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa kita terjemahkan sesuka hati kita saja. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Saya mengajak Anda untuk bergabung bersama menjelajahi lembar demi lembar dari kitab 2 Petrus yang terdapat di dalam Alkitab. Kita akan menjelajahi pasal pertama dari surat yang pendek ini, yang terdapat dalam bagian akhir pada Perjanjian Baru. Pak Yohanes akan menyampaikan rangkaian pembelajaran dengan sebuah tema, Jangan Hentikan Iman. Kita hidup dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan orang yang mencoba untuk mencari dan menemukan arti hidup mereka. Apa itu iman? Dan bagaimana kita bisa yakin dalam mendapatkan hasil yang memuaskan dalam kehidupan mereka? Mari kita dengar dan belajar dari pelajaran kita bersama-sama. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga hari ini menyenangkan bagi kita dan kita bersyukur karena kita selalu diberi kekuatan oleh Tuhan. Saudara, hari ini saya mengajak kita akan mulai belajar dari surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama. Semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Tuhan. Saudara, gereja mula-mula pada zaman Perjanjian Baru, mereka mampu memberitakan kabar baik tentang keselamatan di dalam Kristus dengan sangat cepat di setiap penjuru kekaisaran Romawi. Luar biasa ya. Nah, Rasul Petrus menuliskan surat ini dari Roma. Dan surat ini juga sangat berbeda dengan suratnya yang pertama. Kemungkinan besar surat ini dituliskan sekitar tahun 67 sampai 68. Dan Petrus sangat menyadari bahwa saat kematiannya sudah dekat, sebagaimana tertulis di ayat 14. Mari kita perhatikan dan boleh buka Alkitab saudara. Saya akan bacakan. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ada banyak pertanyaan mengenai surat ini. Apakah Petrus yang menuliskan? Dikarenakan cara penulisannya yang sangat berbeda dari suratnya yang pertama. Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, saudara, Petrus dibantu oleh Silwanus dalam penulisan suratnya yang pertama, dan sekarang dalam penulisan suratnya yang kedua, gaya penulisannya akan sedikit berbeda karena ia sendirilah yang menuliskannya tanpa bantuan dari orang lain dalam penulisannya. Jadi jelas ya? Surat ini dimulai dengan mengatakan dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Petrus menyampaikan salam kepada setiap orang Kristen yang sedang mengalami masa-masa yang sukar. Karena pada masa itu, saudara, ada banyak sekali terjadi penganiayaan. Nah, surat ini akan fokus pada masalah-masalah penting yang berkaitan dengan doktrin yang perlu dikoreksi saat itu. Dan meskipun surat ini sendiri tidak menyebutkan kepada siapakah surat ini ditujukan, sangat mungkin bahwa Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang yang telah ia sebutkan dalam suratnya yang pertama, yaitu kepada orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil dan beberapa kota yang telah ia sebutkan dalam suratnya yang pertama. Jadi sangat mungkin bahwa orang-orang ini jugalah yang menerima surat kedua ini. Saudara, penekanan pada pasal ini adalah tentang iman. Petrus memberikan sebuah motivasi kepada para pembaca surat ini, mendorong mereka agar tetap berdiri teguh dalam iman Kristen mereka, dan ini jugalah yang jelas harus
kita lakukan ya. Karena iman tidak boleh berhenti, saudara. Petrus kemudian menunjukkan kepada kita beberapa alasan mengapa kita harus memiliki motivasi untuk berjalan ke arah ini, yaitu bagaimana kita tetap memiliki iman yang teguh. Mari perhatikan ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Mari kita memperhatikan alasan-alasan mengapa iman tidak boleh berhenti. Mengapa kita perlu untuk terus berjalan di dalamnya. Mari kita perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Allah menyatakan kuasa-Nya, ketika Ia memanggil kita kepadanya. Jadi panggilan Allah merupakan alasan pertama mengapa kita perlu yakin dan aman dalam iman kita, dan juga ini yang harus membuat kita terus melangkah. Janji Allah yang mulia itu telah diberikan kepada kita, dan sekarang kita telah menjadi bagian dari kodrat ilahi oleh karena Yesus Kristus. Dan sekarang saudara, kita memiliki alasan untuk berpaling dari kemerosotan moral dan segala hal yang buruk yang ada di dunia ini. Dunia yang kita tinggali saat ini, sebuah dunia yang penuh dengan persoalan. Ada berbagai hal yang aneh yang senantiasa terjadi. Banyak kejahatan dan hal-hal yang buruk yang terjadi. Banyak orang yang mencoba untuk membela hal-hal yang salah. Dan pada akhirnya, orang-orang ini diperbudak oleh apa yang diyakininya. Kita bisa melihat begitu banyak orang yang mencoba untuk menghilangkan kebiasaan buruk dan hal-hal yang problematis yang ia miliki. Namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Mereka tidak bisa meninggalkan penjara yang telah mereka masuki. Dan kini mereka menjadi hamba dari keinginannya dan tindakan-tindakan mereka sendiri. Saudara, Petrus berkata, perhatikan ini. Melalui Injil Yesus Kristus sajalah kita akan bisa mematahkan penjara yang jahat ini yang telah memperbudak kita semua. Petrus kemudian berkata, jadi mari kita beranjak karena iman kita tidak boleh berhenti. Dan sekarang, apalagi yang perlu kita ketahui saudara? Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Perhatikan ayat 5. Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi kita perlu melihat bahwa di samping iman yang kita terima dari Allah, kita juga memiliki sebuah panggilan Kristen. Karena kita telah dipanggil, kita dipilih di dalam Kristus untuk menjadi bagian dari keadaan yang mulia ini. Maka kita perlu mengejar kebajikan, pengetahuan, pengendalian diri, ketekunan, kebaikan, yang berarti adalah sebuah dedikasi pribadi, kasih kepada saudara seiman, dan kasih kepada semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memperhatikan ini bersama-sama saudara. Ada banyak orang di luar sana yang sepertinya sama sekali tidak tumbuh dalam hal-hal yang bersifat rohani. Ada banyak orang berkata, perhatikanlah, aku sudah mengenal Kristus, aku sudah diselamatkan, dan saya pasti masuk surga. Jadi, sudah cukup, gak perlu buat yang lainnya. Ini seperti mereka bermain game, dan tidak masalah jika skornya 0-0, no problem ya. Mereka tidak produktif. Dan bukan ini saja yang diajarkan kepada kita dalam perjanjian baru saudara. Mencoba untuk tetap mengendalikan bola, namun tidak mencoba untuk membuat gol. Ini bukanlah pilihan yang baik sebenarnya. Kita bermain tapi ya gak apa-apa, gak usah nyetak gol.
Saudara, kita harus maju ke depan, senantiasa mengejar pengetahuan dan kualitas, dan bertumbuh secara rohani. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan dan pilihan adalah bagaimana kita dipilih untuk menjadi milik Kristus. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi mari kita beranjak menuju kepada kemenangan akhir, dan Petrus melanjutkan kepada bagian akhir dari pasal ini, dan ia berkata, "Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Sebagaimana yang telah kita sebutkan bersama sebelumnya, saudara, Petrus kini berbicara tentang kematiannya. Ia sadar bahwa ia sudah ada di penghujung kehidupannya. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Petrus sekarang memberikan fokusnya kepada pribadi Kristus dan kebenaran terhadap Injil. Mengapa kita perlu untuk terus maju ke depan? Dan mengapa iman ini juga tidak boleh berhenti, saudara? Karena kita sedang menantikan pernyataan Kristus yang mulia itu berdasarkan firman-Nya yang 100% benar. Ini bukanlah cerita isapan jempol semata, bukan dongeng, bukan legenda ya. Inilah kebenaran. Petrus berkata, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kristus adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Ia adalah Tuhan kita, Juru Selamat dan Mesias, dan dalam kemuliaannya yang dinyatakan, kita bisa dengan jelas melihat keilahiannya. Ini merupakan sesuatu yang kita bisa yakini. Dan Petrus juga berkata, ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Nah, di sini Petrus berkata, perhatikan ini. Hai kalian semua, yakinlah akan hal ini, percayalah semuanya ini karena memang benar bahwa aku sendiri merupakan saksi mata yang menyaksikan kemuliaan Kristus dan pernyataan keagungannya dari Allah yang telah aku saksikan sendiri bersama dengan yang lain di Gunung Kudus. Dan ada juga kejadian yang bisa kita percayai dari apa yang terjadi pada saat Yesus dibaptis yang telah nyata dan jelas. Dan sekarang ayat 19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Mengapa kita bisa begitu yakin akan kehendak Kristus? Dan apa yang harus kita lakukan mengenai hal tersebut, saudara? Bagaimana kita bisa yakin bahwa iman ini tidak bisa dihentikan? Karena Kristus telah menyatakan kemuliaannya. Kita bisa melihat bahwa argumen yang jelas yang telah Petrus sampaikan kepada kita, yaitu bahwa yang terjadi kepada Kristus telah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama.
Kita bisa melihat hal ini dengan jelas bagaimana Allah menepati firman-Nya. Apa yang Ia katakan adalah kebenaran. Firman-Nya tidak pernah gagal. Dan ini berarti bahwa setiap firman yang ada dalam perjanjian baru juga harus benar. Nubuatnya tidak pernah gagal. Karena mereka ini adalah manusia biasa saja yang digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa kita harus tetap berjalan ke depan karena kita tahu bahwa iman ini tidak bisa dihentikan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 2 Petrus pasal yang pertama, yang akan dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Jangan Hentikan Iman. Baiklah, sekarang kita akan beranjak pada bagian tanya-jawab. Pak Yohanes, ini merupakan pasal pertama dari surat Petrus yang kedua. Pertanyaannya adalah, apa tujuan penulisan dari surat kedua ini? Bukankah satu surat saja sudah cukup, Pak Yohanes? Iya, Pak Oti, surat Petrus yang kedua ini memang menarik perhatian kita bersama dan banyak orang menanyakan hal yang sama mengenai hal ini. Secara jarah, banyak orang telah mendiskusikan hal ini juga. Ada beberapa orang yang bahkan berasal dari kalangan liberal yang juga mempertanyakan surat ini. Mereka nggak percaya bahwa Petruslah yang merupakan penulis dari kitab ini. Yang mereka percayai adalah bahwa orang lainlah yang menuliskan surat ini. Nah, mereka memberikan pendapat karena ada perbedaan yang mencolok dalam suratnya yang kedua ini dalam penulisan Yunaninya. Namun kita perlu memahami bahwa benar bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Petrus di Roma. Dan kita menyadari di sini bahwa ada perubahan subjek jika kita membandingkan surat yang pertama dan kedua ini, karena surat ini berurusan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan doktrin, yaitu hal-hal yang banyak berpengaruh dengan sikap moral. Hal ini akan ditekankan nanti pada pasal yang kedua ya. Ada beberapa ahli yang percaya bahwa masalah yang utama yang mempengaruhi gereja pada waktu itu mirip dengan kitab Yudas, yaitu masalah gnosticisme. Para ahli yang memiliki pandangan yang lebih liberal bahkan berpendapat ini merupakan gnosticisme pada awal kedua. Masalah utamanya adalah semacam bidat pre-gnostik yang menyusup dalam kumpulan orang percaya yang perlu ditegur dan dibimbing. Jadi inilah yang kita perlu pahami mengapa Petrus menuliskan hal ini secara langsung dan objektif. Ia memberikan sebuah motivasi dan menolong gereja pada masa sulit yang berkaitan dengan doktrin. Sekarang sebelum kita makin pusing lagi, Pak Yohanes, ayat 4 berkata bahwa kita ini memiliki kodrat ilahi. Apa arti dari bagian ini, Pak Yohanes? Dan apakah ini semacam dewa? Apakah kita juga perlu disembah? Mari kita perhatikan hal ini dengan lebih baik. Banyak orang ketika membaca bagian ini tanpa pemahaman Alkitab yang benar atau cukup, akhirnya memiliki sebuah gagasan yang salah. Nah, yang perlu senantiasa kita ingat bahwa kekristenan yang Alkitabiah senantiasa membuat sebuah perbedaan antara Allah dan ciptaannya. Ada sebuah jarak kualitatif antara keduanya. Kita nggak bisa mencampur adukan sang pencipta dengan ciptaannya, benar ya? Jadi jika kita memperhatikan dari sudut pandang ini, maka kita akan menyadari bahwa kita nggak akan pernah menjadi ilahi. Menjadi semacam dewa, sama seperti Allah itu sendiri. Ini merupakan sesuatu yang nggak masuk akal. Apa yang terjadi di sini adalah bahwa kita merupakan manusia yang memiliki kodrat ilahi oleh karena Kristus. Dengan percaya di dalam Kristus kita menerima kodrat ini yang berasal dari Allah yang telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita percaya ketika kita menjadi orang yang percaya dalam Kristus, jadi kodrat alami yang berasal dari Allah, dan hal ini juga tidak membuat kita menjadi Allah. Ini kodrat. Atau kita menjadi identik dengan Allah. Kita bukanlah Allah-Allah kecil. Ini merupakan referensi atas apa yang terjadi kepada kita ketika kita menjadi orang percaya dalam Kristus. Kita nggak boleh mencampur adukan antara sang pencipta dan ciptaannya. Jika kita melakukan, maka akan membuat kita juga layak disembah. Dan sebagaimana yang kita semua ketahui, cara berpikir seperti itu sebenarnya nggak masuk akal sama sekali. Sekarang,
Apa yang bisa katakan mengenai ayat 5 sampai yang ke-7? Mengapa ada daftar dari beberapa kebajikan? Dan bagaimana hal ini bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ini merupakan tahapan-tahapan yang berbeda dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen? Iya Pak Oti, apa yang kita temukan di sini ya, ini memang merupakan daftar dari kebajikan, namun kebajikan-kebajikan ini perlu dipahami dengan benar. Daftar ini bukanlah tahapan-tahapan dalam kehidupan, bukan ya. Firman Tuhan tidak memberitahu kita bahwa semua ini dimulai dengan kebajikan. Kemudian kepada pengetahuan, pengendalian diri, seakan-akan pengetahuan lebih rendah dari pengendalian diri atau 2 tingkat di bawah tahan uji. Bukan ini yang dimaksudkan. Semua ini merupakan kebajikan yang penting yang ditekankan dengan cara yang berbeda. Namun semua ini merupakan kebajikan yang sama nilainya dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen. Nah, ketika kualitas-kualitas ini muncul dalam kehidupan seseorang, berarti bahwa mereka sedang bertumbuh di dalam iman mereka, dan penting sekali bagi kita memperhatikan hal-hal yang disebutkan di sini. Hal-hal ini digarisbawahi karena ini merupakan karakter-karakter yang hilang dalam ajaran sesat. Ajaran sesat mengajarkan bahwa mereka mendapatkan sebuah pencerahan khusus, sebuah pengetahuan khusus, namun kebenarannya adalah bahwa mereka tidak mengetahui apa-apa. Mereka berkata bahwa mereka memiliki pengetahuan, namun hidup mereka banyak kejahatan. Mereka nggak memiliki pengendalian diri, tidak berbakti kepada Allah, seperti menunjukkan kasih dan kekudusan. Mereka memisahkan dirinya dari orang lain dan berpikir bahwa mereka lebih baik dari orang lain, sehingga mereka tidak memiliki hubungan yang saling mengasihi dan saling memperhatikan. Jadi, saya ulangi, daftar dari kebajikan ini memberikan penekanan seperti apakah seharusnya kita, dan bahwa bidat-bidat ini tidak seperti ini. Mereka ini adalah orang yang buta dan rabun, yang tidak bisa melihat apa-apa yang sedang terjadi. Dan mereka tidak paham sama sekali semuanya ini. Mengenai pasal yang ke-14 dari surat 2 Petrus ini, Pak Yohanes. Dalam beberapa versi yang lebih kuno, seperti dalam terjemahan baru dikatakan mengenai kemah atau tabernakel. Apa yang dimaksudkan dengan kata ini, Pak? Apakah ia akan pergi ke suatu tempat? Mengapa ia berkata bahwa tidak lama lagi ia akan meninggalkan kemah ini? Baiklah, mari kita memahami apa yang dikatakan Petrus dalam bagian ini. Kemah atau tabernakel yang disebutkan dalam hal ini merupakan sebuah bahasa kiasan. Kemah yang berarti tubuh. Ini memberikan referensi mengenai gagasan bahwa Allah tinggal di dalam kita, sehingga Petrus menggunakan kata kiasan ini untuk menggambarkan tubuhnya. Ia bahkan memberikan penilaian yang tinggi terhadap tubuh manusia dengan membandingkannya dengan bait Allah atau kemah, dan pentingnya tubuh kita yang merupakan sebuah relevansi yang hebat dalam kekristenan. Petrus berkata bahwa ia akan menanggalkan kemahnya karena ia sudah hampir mati. Ia akan meninggalkan tubuhnya. Dan ia sadar akan hal ini karena ini merupakan sesuatu yang disampaikan Yesus sendiri kepadanya. Dan frase ini juga mengingatkan kita kepada Injil Yohanes pada bagian akhir ketika Yesus memberitahu Petrus dengan memberikan indikasi bagaimana dia akan menderita dan mati dengan cara yang khusus. Jadi mungkin inilah yang Petrus sedang sampaikan, atau namun ini hanya kemungkinan ya. Petrus menjelaskan beberapa pesan yang ia sendiri telah terima dari Kristus di kemudian hari, yang berbicara mengenai saat kematiannya sebagai martir sudah dekat, dan ia sudah hampir meninggalkan dunia ini. Jadi seperti inilah kita bisa menafsirkan kata kemah ini atau tabernakel yang terdapat dalam ayat ini secara spesifik. Dan ini merupakan referensi dari tubuh jasmaninya. Pada pasal yang pertama dari 2 Petrus, pada ayat yang ke-20 dan yang ke-21, Petrus berkata bahwa nubuatan tidak pernah dihasilkan dari kehendak manusia, namun berdasarkan kehendak Allah. Dan para nabi digerakkan oleh Roh Kudus Allah. Bagaimana kita bisa memahami bagian ini? Ya, ini merupakan salah satu cara yang paling penting dalam Alkitab ya, ketika kita sampai pada titik untuk membahas tema ini ya. Pertama-tama apa yang Petrus katakan adalah bahwa nubuatan dalam perjanjian lama adalah benar 100%, dapat dipercaya, sama seperti kata yang dipakai di sini, yaitu makin diteguhkan.
Jadi inilah mengapa ia menekankan fakta bahwa nubuatan tidak berasal dari kehendak manusia. Dan di sini juga kita akan melihat ada sesuatu lain yang menarik. Meskipun orang-orang memiliki kebebasan dalam menerjemahkan Alkitab dalam berbagai cara, kita perlu memahami bahwa ada batasan dalam penafsiran. Segala sesuatunya haruslah koheren. Mereka harus sepakat dengan apa yang Roh Kudus sampaikan dalam bagian lain dalam firman Tuhan. Jadi, nubuatan dalam firman Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa kita terjemahkan dengan sesuka hati kita. Ini nggak berarti bahwa kita harus memiliki satu orang yang khusus saja yang dapat menafsirkan Alkitab. Bukan seperti ini maksudnya. Apa yang disampaikan oleh Petrus di sini adalah mencoba untuk menyampaikan bahwa kita nggak bisa memiliki tafsiran tertentu yang tidak cocok dengan bagian lain dalam firman Tuhan. Pokoknya semuanya kita nggak boleh. Menarik sekali bagaimana jelas sekali bahwa Alkitab berasal dari Sang Ilahi, yang bahwa manusia yang menuliskannya juga digerakkan oleh Roh Allah. Meskipun setiap mereka juga meninggalkan tanda dan ciri dalam kitab-kitab tersebut, karena firman Tuhan berasal dari Allah. Firman Tuhan berasal dari Allah, ditulis dan disusun oleh manusia yang diilhami Roh Kudus untuk kemudian menuliskannya. Inilah mengapa firman Tuhan berkuasa dan berotoritas. Baik Pak Yohanes, terima kasih banyak untuk setiap uraian yang sudah disampaikan. Jadi saudara pendengar, tibalah saatnya bagi kita untuk sampai kepada bagian kesimpulan. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66 kita telah memulai pelajaran kita dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama. Tema kita adalah jangan hentikan iman. Jadi Anda juga nggak boleh berhenti untuk mendengarkan kesimpulan akhir dari program ini ya. Petrus memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada jemaat Kristus mula-mula ini dalam perjalanan kekristenan mereka. Kebenarannya adalah bahwa iman yang sejati tidak bisa dihalang-halangi. Penting sekali bagi kita memberikan penghargaan akan pertumbuhan iman, dan ketika iman kita semakin bertumbuh, kita akan mengalami pertumbuhan iman yang sejati. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.